Oke, teman-teman, ini saat ini kita berada di lokasi kebun milik petani di daerah kami. Teman-teman, ada sesuatu hal yang perlu saya sampaikan di sini. Ini mungkin bisa menjadi sarana informasi, sarana diskusi untuk kita semua sebagai petani. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berguna untuk kita semua karena saya rasa ini sangat-sangat penting sekali untuk kita bahas. Mudah-mudahan dengan adanya video ini ada gunanya lah untuk kita semua sebagai petani kelapa sawit. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke, mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan channel Petani Milenial Brau, silahkan dibantu subscribe dulu. Kalau sudah, kawan-kawan, terima kasih. Teman-teman, untuk penanaman kelapa sawit tentu beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan adalah bibit, pemupukannya nanti bagaimana, jarak tanam apa yang kita pakai, dan juga perawatannya yang juga paling utama. Teman-teman, di kebun ini kelihatannya, di kebun ini teman-teman, ini ada yang sudah berbuah, ada juga yang baru ditanam kayak semacam ini, karena kayaknya beliau ini menggunakan sistem penanaman yang bertahap. Jadi ada yang sudah berbuah, ada juga yang masih kecil atau masih fase TBM. Ada, teman-teman, saya mau lihatkan dulu beberapa pokok ini yang mungkin ini sangat penting sekali untuk kita sama-sama coba lihat. Nah, ini kita lihat, teman-teman, ini untuk pokok kelapa sawit ini mungkin sudah sekitar usia 4 tahun, teman-teman, ini karena ini dari buah sampai ke dasar tanah itu mungkin sudah sekitar 1 meter. Nah, ini kita lihat, ini kelihatannya beliau ini melakukan pemanenan yang terlalu banyak, mengambil pelepah, teman-teman, ini. Dan ini kita lihat, ini tinggal satu pelepah di atas buah ini, di bawah buah, teman-teman, atau songgo satu ini. Nah, ini yang mengakibatkan kita lihat sendiri pokoknya yang sudah bagus dari bawah itu menjadi botol. Nah, kalau sudah menjadi botol, dia meruncing ke atas, otomatis buahnya akan semakin kecil dan semakin sedikit. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sekali, teman-teman, ini. Apalagi kalau masih umur-umur 3-4 tahun, songgo itu sangat-sangat penting sekali. Mungkin kalau kita lihat pemanen di Malaysia, teman-teman, ini beliau itu kalau untuk panen-panen di Malaysia tidak memperhatikan songgo, berbeda dengan kita di Indonesia, sangat-sangat dijaga sekali songgonya, teman-teman, ini. Itu karena apa? Seperti inilah efeknya. Dia akan membotol dan juga buahnya akan semakin kecil semacam ini. Nah, kita lihatkan, ini satu pelepas saja disisakan ini di bawah buah. Mungkin teman-teman ada yang mengalami hal ini, silahkan komen di kolom komentar. Karena apa? Pelepah ini berhubungan dengan proses fotosintesis nanti. Kalau fotosintesisnya terganggu, otomatis nanti proses buahnya ini nanti akan semakin kecil, teman-teman, ini. Kita lihat akan lagi sebelah sana lagi. Rata-rata saya lihat, teman-teman, ini kita dilihatkan ini satu pelepas saja di bawah buah. Nah, ini kita lihatkan, ini satu pelepas saja di bawah buah, sehingga produksinya semakin lama semakin menurun. Karena apa? Beliau tidak memperhatikan songgo. Inilah yang harus saya coba sampaikan kepada teman-teman semua, karena ini sangat-sangat penting sekali. Kita sudah memupuk dengan maksimal, tapi songgonya kita tidak jaga, pelepahnya kita tidak jaga, ya tidak terlalu maksimal nanti buahnya, teman-teman. Ini contohnya. Nah, ini sudah di bawahnya sudah tidak ada pelepahnya. Coba saya lihatkan lagi yang lainnya. Ini juga bisa menjadi sarana informasi. Memang kalau kita lihat di Malaysia, teman-teman, itu dia tidak ada yang namanya songgo-songgo atau memainkan pelepah di bawah buah. Tapi kalau kita di Indonesia itu sangat diperhatikan sekali. Karena apa? Itu berhubungan dengan proses fotosintesis. Nah, ini kita lihat satu pelepah saja, padahal ini masih sekitar 1 meter dari tanah, teman-teman. Ini buahnya sekitar 4 tahun lah mungkin umurnya ini, teman-teman. Ini sangat berpengaruh sekali nanti dengan produksi yang akan kita hasilkan. Kalau pokoknya jadi besar, pokoknya, teman-teman, ini tidak meruncing, otomatis buahnya nanti akan semakin banyak dan besar. Tapi kalau seandainya kita terlalu banyak mengambil pelepah, apalagi kalau masih usia yang masih 4 tahun 3 tahun, waduh, itu terlalu bahaya untuk kita coba praktekkan. Nah, ini satu, rata-rata saya lihat satu
apa namanya, satu pelepas saja disisakan ini, atau songgo satu saja. Nah ini kita lihatkan lagi nih, sehingga produksinya bukan semakin lama semakin besar, tapi semakin lama semakin sedikit atau semakin kecil. Nah ini kita lihatkan buahnya sudah semakin kecil, apalagi kalau ditambah dengan pemupukan yang terlalu apa namanya, tidak standar, atau kadang dipupuk kadang enggak, akan menambah lagi apa namanya, menurunnya produktivitas. Pasti sudah songgonya tidak ada, apalagi pemupukannya juga tidak standar, waduh itu akan semakin menurun nanti produksi yang akan dihasilkan teman-teman. Ini mungkin bisa menjadi sarana informasi untuk kita semua, karena songgo juga itu adalah sesuatu yang harus kita pikirkan teman-teman ini. Bagaimana caranya kita mencuri buah? Kalau begini kan masih bisa aja dicuri teman-teman, masih bisa aja kita bagaimana supaya pelepahnya tidak dibuang. Nah kayak gini, nah beliau ini sisakan satu pelepah aja teman-teman. Nah ini kita lihatkan ini, nah ini malah sudah tinggal satu tidak ada sudah pelepahnya ini di bawahnya teman-teman. Nah ini membahayakan sekali teman-teman ini, karena itulah banyak sekali perawatan yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai produktivitas yang maksimal. Selain pemupukan, selain jarak tanam, dan juga ini menjaga songgo teman-teman ini. Ini ngeri sekali teman-teman ini. Kita sebagai petani tentunya bagaimana caranya kita melakukan usaha supaya hasilnya untuk setiap pemanenan itu bisa mantap. Nah, dengan salah satunya adalah menjaga songgo semacam ini. Nah ini malah tidak ada sudah teman-teman ini, kita lihat pelepahnya sudah tidak ada ini di bawah buah, atau sudah digantung teman-teman ini masih mungkin setengah meter aja dari buah ke tanah teman-teman. Nah ini kita lihatkan ini. Nah ini mungkin bisa menjadi sarana informasi untuk kita semua, karena songgo menurut saya itu sangat-sangat penting sekali. Nah mungkin berbeda dengan di Malaysia, tidak mementingkan songgo, dia pupuknya aja dijaga. Tapi kalau kita di Indonesia ini, kita sangat penting sekali teman-teman. Nah ini lebih pendek lagi teman-teman ini. Nah ini kita lihat. Nah ini sudah pelepahnya teman-teman ini. Pelepahnya tinggal satu aja lagi teman-teman ini. Nah ini mungkin bisa menjadi sarana informasi yang mungkin ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Kok semakin tua umurnya semakin kecil buahnya? Nah karena ini, karena kita tidak menjaga songgo, apalagi diikuti dengan pemupukan yang tidak bagus, kadang dipupuk kadang enggak, aduh itu nanti akan menambah buruknya produktivitas. Kita sudah mengharapkan hasil yang maksimal, tapi karena perawatan kita kurang bagus, songgonya enggak dijaga, ya jangan harap teman-teman ini bisa menghasilkan produksi yang sangat tinggi. Nah ini salah satu contoh juga, mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan untuk kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.